wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Salam sehat dari Ibu, tetap semangat. Pada hari ini kita mulai materi PKWU ya, di KD yang pertama sebagai berikut. Potensi dasar pengetahuan, memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Kompetensi keterampilan mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Kita awali dengan memahami apa sih arti kewirausahaan itu? I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this... Karakteristik kewirausahaan. Sebelum kita membahas tentang karakteristik kewirausahaan, maka kalian harus tahu dulu apa itu arti dari karakteristik. Karakteristik itu adalah sifat, watak, tabiat, atau perilaku ya, sikap yang khas dari seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Itu arti dari karakteristik. Kemudian bagaimana dengan arti dari karakteristik kewirausahaan itu sendiri? Arti dari karakteristik kewirausahaan itu adalah sikap hidup yang selalu ingin maju, ingin berprestasi, mandiri dalam segala bidang atau profesi apapun. Itu arti dari karakteristik kewirausahaan. I guess I'm just a play date to you. Percaya diri di sini yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri. Pribadi yang mantap, tidak ada rasa minder, tidak ragu-ragu, tidak mudah terpengaruh atau terombang-ambing oleh saran dan pendapat orang lain. Tetapi saran dan pendapat orang lain dijadikan masukan untuk memperbaiki diri dan berani berbuat yang dipertanggungjawabkan. Kamu bisa. Kamu bisa. Kalau ada suara-suara lain yang ada di benakmu saat ini, singkirkan itu. Karena kamu bisa. Kita jalan sama-sama, ya, sebagai pemenang. Kamu diciptakan sebagai istimewa untuk bersinar seperti bintang di langit. Nah, masa bintang ditaruh di bawah kolong meja, diumpetin karena minder, karena takut? Bersinar bareng yuk. Sama-sama. Kamu lebih dari cukup. Yakin di dalam kamu ada semua jawaban yang kamu cari. Oke, talenta dan bakat ada di sana. Maju terus ya. Berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang yang memiliki sifat kebulatan tekad, segala tindakannya selalu mengedepankan prestasi yang menjadi targetnya. Seorang pemenang akan selalu cari cara untuk menang. Dia selalu bertanya, gimana caranya supaya saya bisa? Lalu dia mencoba. Kalau gagal, dia bilang, yes, saya belajar sesuatu yang baru. Lalu dia mencoba lagi. Berani mengambil resiko. Seorang yang berjiwa kewirausahaan menyenangi tantangan, berani sukses, berani mengambil resiko. Kalau ada yang bilang, lu mau ngomong doang lu, ngimpi lu gede, banyak maunya. Saya bisa jamin orang-orang seperti itu adalah orang-orang belum sukses. Jadi kalau Anda mau dengerin apa yang terjadi, ya hidupnya sama seperti orang-orang itu, nggak sukses. Jadi buat Anda yang punya impian besar, laksanakan, lakukan dengan keteguhan hatimu. Ngomong itu gampang, yang susah
mengambil tindakan untuk menjadikan aksi supaya yang ada di benak kita menjadi kenyataan. Komplain itu gampang. Yang susah adalah untuk bangkit, coba lagi, pantang menyerah untuk menghadapi situasi yang ada di depan kita. Kitalah orang pemenang, kita cari yang susah. Yang gampang, biarin tinggalin buat si tukang komplain. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, keteladanan, memiliki visi yang jelas, memiliki integritas, kejujuran, mampu memotivasi orang lain, mampu menyesuaikan diri dengan organisasi yang dipimpinnya, menghargai perbedaan, dan menerima saran dan kritik, berlaku adil. Buat orang baik, sukses itu harus, kaya itu harus. Karena justru orang baik yang kaya itulah yang akan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Yuk kita berkelimpahan, kita sukses, kita kaya. Oke? Kooriginalitas keaslian. Keaslian ide, gagasan, memiliki pendapatnya sendiri, tidak meniru karya orang lain, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan versi diri kita yang kemarin, yang minggu lalu, yang bulan lalu, yang tahun lalu. Kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, maka kita berhasil. Berorientasi ke masa depan. Seorang yang berjiwa wirausahawan berani melihat peluang dan tantangan di masa depan. Maka dimulai dengan menyusun perencanaan dan strategi yang matang, mempunyai visi ke depan, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Buat yang merasa khawatir akan masa depannya, emang dengan rasa khawatir kita bisa mengubah masa depan kita? Dengan rasa khawatir kita bisa menambah umur kita? Yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan kekhawatiran itu adalah aksi yang cemerlang dan bertubi-tubi di hari ini. Karena masa depan itu adalah hasil dari benih yang kita tanam di hari ini. Yuk kita hilangkan kekhawatiran. Ciri-ciri kamu akan sukses. Pertama, dilihat dari seberapa banyak kamu bangkit dari kegagalan. Selalu mau belajar dan menambah ilmu baru. Kamu memiliki mimpi yang besar, dari sana pelan-pelan dibangun planning untuk mencapai mimpi tersebut. Selalu fokus ke solusi, bukan masalahnya. Jangan lupa definisi sukses buat tiap orang itu berbeda. Jangan disamain, semua bukan tentang uang. Terakhir, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu sendiri dengan kamu yang bulan kemarin atau tahun kemarin. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Faktor keberhasilan seorang wirausahawan ditentukan oleh, pertama, berani mencoba dan mengambil resiko. Jadi seorang wirausahawan itu harus berani mencoba hal-hal baru. Bila gagal, maka dijadikan pengalaman berharga untuk lebih baik lagi. Kegagalan bagi dirinya adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Maka seorang yang berjiwa wirausahawan, dia selalu mencoba kembali. Dan dia berani mengambil resiko. Tentunya resiko yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Keberhasilan yang kedua yaitu faktor perencanaan yang matang atau bekerja dengan pola. Artinya di sini perencanaan itu kan merupakan titik awal dari kegiatan wirausaha, maka tiap usaha yang sukses selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Proses planning atau perencanaan ini penting untuk meminimalisir resiko dan potensi yang muncul ke depannya. Perencanaan juga harus dilakukan secara menyeluruh
sehingga usaha bisa berjalan dengan lancar. Faktor keberhasilan yang ketiga yaitu pandai membuat keputusan. Seorang wirausahawan jika dihadapkan pada situasi dan alternatif yang sulit, seorang wirausahawan itu harus dapat mengambil keputusan dengan cara pertimbangan yang matang. Jangan ragu-ragu dalam pengambilan keputusan yang baik sesuai dengan keyakinannya. Faktor keberhasilan wirausahawan yang keempat yaitu kerja keras atau bekerja sama. Salah satu faktor penting keberhasilan wirausaha adalah sebenarnya dalam diri wirausaha itu sendiri. Salah satunya ia harus mempunyai tekad kuat dan kemauan yang keras. Adanya tekad dan kemauan yang keras itulah dia berusaha menuju target yang dia tetapkan. Tentunya tanpa mengenal lelah ya. Bekerja keras itu kan merupakan modal keberhasilan seorang wirausaha. Maka setiap pengusaha yang sukses itu dia menempuh usaha dengan kerja keras, bersungguh-sungguh dalam usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama di sini adalah dia mampu bekerja sama dengan orang lain, dapat diwujudkan dalam lingkungan pergaulannya sebagai langkah pertama untuk mengembangkan usahanya. Jadi seorang wirausahawan itu harus murah hati, dia harus mudah bergaul, ramah, disenangi masyarakat, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian faktor yang kelima ya, penampilan baik, yakin dan percaya diri. Maksudnya di sini adalah seorang wirausahawan itu bisa memantaskan diri dalam berpenampilan, tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun yang dimaksud di sini ditekankan pada perilaku yang jujur dan disiplin. Dan yang keenam, ambisi untuk maju. Jadi seorang wirausahawan itu harus mempunyai ambisi yang kuat untuk maju, tentunya diimbangi dengan usaha yang keras, disiplin diri yang baik. Dan faktor keberhasilan berikut adalah pandai berkomunikasi. Seorang wirausahawan itu harus dapat menarik orang lain dengan tutur katanya yang baik, sopan, jujur, percaya diri. Dengan demikian memberi kesan kepada orang lain menjadi tertarik dan akan percaya dengan apa yang dia sampaikan. Makanya kalian ibu suruh ditugas di KD ini adalah ibu kasih tugas untuk presentasi. Intinya untuk melatih kalian agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik, berani, percaya diri. Karena itu adalah langkah awal untuk menuju sukses dengan melatih diri ke arah itu. Demikianlah faktor-faktor keberhasilan seorang wirausahawan. Kemudian faktor kegagalan seorang wirausahawan itu tentunya kebalikan dari faktor keberhasilan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Namun poin pentingnya adalah kalau yang pertama tadi faktor keberhasilan adalah pertama berani mencoba dan berani mengambil resiko, maka kalau faktor kegagalannya tentu kebalikannya, tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko. Artinya pesimis, takut mengalami kesusahan. Sehingga dia mensugesti dirinya selalu takut, nggak bisa, nggak berani, malu, itu yang menghambat dirinya. Dan itu merupakan salah satu faktor kegagalan. Faktor kegagalan yang kedua yaitu tidak mempunyai perencanaan yang matang, yang akhirnya berujung pada strategi yang tidak tepat, launching waktu yang kurang tepat, desain produk yang kurang diminati oleh konsumen karena tanpa perencanaan. Kemudian yang ketiga, tidak pandai membuat keputusan. Yang keempat, tidak kerja keras, tidak bisa bekerja sama. Selanjutnya yang kelima, penampilannya tidak menunjukkan orang percaya sama dia. Ya, jadi tidak yakin, orang melihat dari penampilannya aja orang kurang yakin. Nah, itu salah satu faktor kegagalan. Kemudian dia tidak punya ambisi, ya. Kemudian tidak bisa berkomunikasi. Nah, itulah faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahawan yang udah Ibu jelaskan. Semoga kalian paham ya.
sudah bosannya akan di universitas, dia pun keluar atau DO dengan sendiri untuk membuat perusahaan Microsoft. Kamilah IC, kelompok terbaik. Kamilah IC yang paling kompak, mengeluarkan kompak dan baik. Kelompok IC paling hebat, paling keren. Kelompok IC. Beliau merupakan alumni dari IPB. Beliau mendirikan Sabisa Family dengan tujuan sebagai sarana belajar bagi mahasiswa. Selain itu juga sebagai 3 wanita terkaya di Indonesia. Yang ketiga, Arini Subianto, bos dari Persada Capital Investama ini memiliki harta kekayaan sebesar 600 juta US dollar atau setara dengan 9 triliun rupiah. Nomor 2, Desi Sulistyo Hidayat. Bos dari Sido Muncul ini memiliki harta kekayaan sebesar 640 juta US dollar atau setara dengan 9,6 triliun rupiah. Wow. Nomor 1, Kartini Mulyadi. Bos dari Temposcan ini memiliki kekayaan sebesar 760 juta US dollar atau setara dengan 11 triliun rupiah. Wow. 5 orang terkaya di Indonesia. Yang kelima, Prayogo Pangestu, pemilik dari Barito Group ini memiliki kekayaan hingga 56 triliun rupiah. Yang keempat, Tahir and Family. Orang dari pemilik Mayapada Group ini memiliki harta kekayaan hingga 65 triliun rupiah. Nomor 3, Sri Prakash Lohia, pemilik dari Indorama ini memiliki harta kekayaan hingga 68 triliun rupiah. Yang kedua, Michael Hartono, pemilik dari grup Jarum ini memiliki harta kekayaan hingga 208 triliun rupiah. Wow. Yang pertama, Budi Hartono, pemilik dari grup Jarum ini memiliki harta kekayaan hingga 217 triliun rupiah. Anak-anakku, demikianlah materi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjut pada KD berikutnya ya. Tetap semangat.